Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya melanjutkan materi perkuliahan kita yang akan disampaikan secara daring. Namun sebelum itu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Sebelum belajar, semoga kita dapat diberikan pemahaman dan tambahan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran pada kesempatan ini. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai sarana ilmiah dan tantangan serta masa depan ilmu. Tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menggunakan sarana ilmiah dalam pengembangan kajian ilmiah serta merespon tantangan dan masa depan ilmu dalam kerangka filsafat ilmu. Sarana ilmiah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bahasa, matematika, statistika, dan logika. Nah, sekarang kita akan mulai dengan sarana ilmiah yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Nah, karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan, membutuhkan orang lain, maka kita harus bersosialisasi. Namun, tanpa bahasa, tanpa komunikasi, tidak akan ada sosialisasi. Sarana komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dan dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa memiliki kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan terstruktur. Nah, bahasa secara definisi adalah simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat bantu komunikasi. Di sini didefinisikan oleh Bernard Bloch dan George L. Trager. Materi-materi yang saya sampaikan diambil dari buku Filsafat Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bahtiar MA edisi revisi. Baik, saya lanjutkan. Dalam bahasa, di sini diperlukan batas-batasan yang kita bisa lihat dari unsur-unsur yang ada dalam bahasa supaya tidak terjadi salah paham. Di sini ada simbol-simbol yang berarti sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinannya terjadi infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi adalah tanda suatu penyakit.
Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial dan tidak memiliki efek apapun bagi seseorang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jadi dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol yang mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek atau kejadian dalam dunia praktis. Yang kedua adalah simbol vokal. Di sini simbol yang membangun ujaran manusia. Bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan harus didengar orang lain dan harus diartikulasikan sehingga pendengar merasa jelas dan berbeda dari yang lainnya. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol vokal arbitrer yang artinya mana suka. Tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan dan artinya. Contoh, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus cobalus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Perancis menyebutnya cheval, orang Indonesia menyebutnya kuda, orang Arab menyebutnya hison. Semua kata ini sama tepatnya, sama arbitrernya. Semuanya adalah konvensi sosial, yakni sejenis persetujuan yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam antara sesama anggota masyarakat yang memberi setiap kata makna tertentu. Yang keempat adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer, yaitu kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi dan ketetapan intern. Yang terakhir adalah yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain yang menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan mengenai fungsi bahasa. Jadi, para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak berbeda, pendapat ini sebenarnya saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah satu, sebagai koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Yang kelima adalah pengurangan goncangan jiwa. Bahasa juga kita gunakan